Perkenalkan, saya Imran Febrian dari kelompok 5 dengan NIM 105721126124. Dan di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep uang dalam ekonomi Islam. Di slide berikutnya ada konsep uang dalam ekonomi Islam. Terbagi menjadi 5 poin. Di poin pertama itu adalah uang adalah amanah, bukan komoditas. Dan di poin kedua yakni berfungsi untuk pertukaran dan keadilan sosial, bukan untuk keuntungan pribadi. Di poin ketiga, Islam melarang riba, gharar dan maisir. Dan di poin keempat, uang harus beredar di sektor real atau investasi halal. Dan di poin kelima, tujuan untuk mewujudkan maqasid syariah atau keadilan, kesejahteraan dan keberkatan. Adapun pada slide tentang perbedaan dengan ekonomi konvensional, teman-teman bisa lihat bahwasanya ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama bisa teman-teman lihat ekonomi konvensional ada apa-apa saja, dan di ekonomi Islam seperti apa saja. Dan di slide berikutnya ada fungsi uang dalam ekonomi Islam. Yang di poin pertama itu sebagai alat tukar atau satuan nilai. Dan di poin kedua public goods atau milik bersama dan harus beredar secara adil, teman-teman. Dan di poin ketiga ada flow konsep atau uang harus mengalir secara produktif. Dan di poin keempat instrumen sosial atau pengendali moral dan pemerataan kesejahteraan. Dan di poin terakhir atau poin kelima, instrumen spiritual atau sarana ibadah melalui zakat, infak dan sedekah. Adapun di slide berikutnya terkait ketentuan syariah terkait uang. Teman-teman bisa lihat di situ ada larangan penimbunan atau iktinas, yaitu uang harus berputar. Dan yang kedua adalah larangan riba, seperti keuntungan tanpa risiko itu dilarang, teman-teman. Dan yang ketiga larangan gharar dan maisir, atau hindari ketidakpastian dan spekulasi. Dan yang keempat, transaksi itu harus jujur, transparan dan adil. Dan di poin kelima atau yang terakhir ada akad-akad yang diperbolehkan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Dan di pembahasan berikutnya tentang tujuan syariah atau maqasid syariah terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan di poin kedua, uang digunakan untuk aktivitas produktif dan sosial. Dan di poin ketiga, menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Dan di poin terakhir, mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial. Perkenalkan, saya Rezi Syaharani dengan NIM 105721122024. Baik, selanjut pembahasan yang sudah dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Tantangan implementasi di era modern, yaitu rendahnya literasi ekonomi syariah, kurangnya SDM dan infrastruktur keuangan syariah, regulasi yang belum terintegrasi, persaingan dengan sistem konvensional, dan minimnya riset dan inovasi produk keuangan syariah. Adapun beberapa solusi yang dapat ditempuh yaitu edukasi dan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat, pelatihan dan sertifikasi SDM keuangan syariah, digitalisasi dan inovasi produk syariah, harmonisasi regulasi antar lembaga keuangan, dan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri halal. Kesimpulannya yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan amanah, bukan komoditas. Uang harus beredar produktif untuk kemaslahatan umat, bukan ditimbun atau dispekulasikan. Islam melarang riba,
gharar dan maisir demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agar konsep ini optimal, perlu edukasi, inovasi produk syariah, dan sinergi pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk mewujudkan ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.